Halo semuanya, selamat datang kembali di K-Wave Insights. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang besar. Selama dekade terakhir, kita semua tahu formula sukses K-pop. Rekrut trainee berbakat, latih mereka selama bertahun-tahun dalam sistem asrama yang ketat, debutkan mereka dengan lagu yang catchy dan visual yang sempurna, lalu promosikan di music show, dan kirim mereka tur keliling dunia. Formula ini memberi kita BTS, memberi kita Blackpink, memberi kita Twice. Tapi, formula itu mulai jenuh. Biaya produksi satu grup sekarang meroket. Persaingan global semakin gila. Dan yang paling penting, agensi-agensi raksasa ini sadar. Investasi besar pertama, metaverse dan idol virtual. Kenapa? Jawabannya sederhana, kontrol penuh. Di dunia nyata, idol adalah manusia. Mereka butuh istirahat, mereka bisa sakit, mereka bisa menua, dan yang paling ditakuti agensi, mereka bisa kena skandal. Idol virtual, mereka adalah aset yang sempurna. Kita semua tahu aespa dari SM Entertainment. Mereka debut dengan konsep avatar atau AE mereka. Awalnya kita kira ini cuma gimmick, tapi SM serius. Avatar AE ini adalah cara SM untuk memisahkan IP artis dari artisnya sendiri. Tapi ada yang jauh lebih ekstrim. Mari kita bicara soal Mave. Grup ini debut di tahun 2023, tampil di acara musik Music Core, melakukan wawancara. Tapi ada satu hal, mereka 100% virtual. Mereka diciptakan oleh AI, suara mereka adalah deepfake vokal. Dan tebak siapa di belakangnya? Netmarble, raksasa game yang berkolaborasi dengan Kakao Entertainment. Ini adalah game changer. Mave nggak perlu tidur, Mave nggak akan minta bayaran lebih. Mave bisa tampil di Korea, Amerika, dan Jepang secara bersamaan. Lalu, gimana mereka mau? Oke, jadi mereka menguasai dunia digital. Tapi mereka juga nggak melupakan dunia nyata. Strategi besar kedua adalah ekspansi global tapi dengan cara baru. Dulu strateginya adalah ekspor. Bawa grup Korea, nyanyi bahasa Inggris, berharap disukai pasar Amerika. Kadang berhasil, kadang gagal. Sekarang strateginya adalah lokalisasi atau infiltrasi. Gampangnya, gunakan sistem pelatihan K-pop yang sudah terbukti, tapi dengan talenta lokal dari negara itu sendiri. JYP adalah rajanya di sini. Park Jin-young sudah lama punya visi ini. Kita lihat kesuksesan masif mereka dengan Niziu di Jepang. Grup Jepang dilatih dengan sistem JYP, sukses luar biasa di pasar Jepang. Dan sekarang JYP mereplikasinya di Amerika. Lewat program A2K atau America to Korea, mereka berkolaborasi dengan Republic Records, labelnya Taylor Swift dan Ariana Grande untuk menciptakan VCHA, grup Amerika. Saat agensi-agensi ini membangun grup-grup baru, baik virtual maupun lokal, mereka nggak cuma menjual musik mereka. Ini poin terpenting kita yang ketiga, mereka menjual intellectual property, IP. Ini adalah holy grail baru di K-pop. Coba pikir, popularitas sebuah idol group itu fluktuatif, ada batas waktunya. Tapi IP itu abadi. Lihat aja Disney, Mickey Mouse itu IP, Marvel Cinematic Universe itu IP. Agensi K-pop sekarang berpikir persis seperti Disney, dan Hype adalah masterclass-nya. BTS bukan cuma 7 member, ada yang namanya BTS Universe atau BIO. Ini adalah storyline fiksi yang kompleks, penuh perjalanan waktu dan teori yang sudah mereka bangun sejak era I Need You. Storyline ini melahirkan apa? 1. Webtoon, Seven Fates. Oke, sekarang kita punya idol virtual, grup lokal di seluruh dunia, dan universe cerita yang kompleks. Gimana cara mereka mengikat semua fans ini di satu tempat? Jawabannya, investasi di platform teknologi milik sendiri. Kenapa Hype repot-repot membeli V-Live dari Never dan menggabungkannya menjadi Weverse? Kenapa JYP dan SM investasi besar di aplikasi Bubble? Jawabannya ada dua kata, data dan kontrol. Pertama, kontrol. Mereka nggak mau lagi bergantung pada belas kasihan algoritma YouTube, Twitter, atau Instagram. Di Weverse, Hype yang bikin aturan. Mereka mengontrol seluruh pengalaman fans, mulai dari nonton konten, beli merch, beli tiket konser, sampai chatting dengan idol. Semuanya dalam satu atap. Kedua, dan ini yang paling terakhir. Dengan semua teknologi gila dan uang miliaran dolar ini, muncul satu masalah besar yang menghantui K-pop selama ini, image. K-pop sering dicap sebagai pabrik idol yang kejam.
jadwal yang gak manusiawi, mental health artis yang hancur, kontrak budak. Investor global nggak suka itu. Di tahun 2026, investor mencari sesuatu yang namanya ESG, Environmental, Social, and Governance. Mereka mau investasi di perusahaan yang baik, yang etis, dan berkelanjutan. Jadi, strategi investasi terakhir para agensi K-pop adalah investasi pada citra etis. SM Entertainment adalah yang paling vokal. Mereka merilis laporan keberlanjutan atau Sustainability Report setiap tahun. Mereka pamer soal investasi mereka pada program kesehatan mental artis, kontrak yang lebih adil, merchandise ramah lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang transparan. Apakah ini 100% tul? Jadi, kita lihat, masa depan K-pop di 2026 dan seterusnya bukan lagi cuma soal boy group atau girl group baru. Ini adalah perang di 5 lini. 1. Perang metaverse dengan idol AI-nya. 2. Perang global dengan grup-grup lokalnya. 3. Perang IP untuk menciptakan Disney-nya Korea. 4. Perang platform untuk menguasai data fans. 5. Dan perang image untuk membuktikan bahwa mereka etis dan berkelanjutan. Pertanyaannya, apa artinya ini buat kita sebagai fans? Apakah kita akan lebih suka chatting dengan AI Maeve daripada member Rize? Apakah kita siap nonton film SMCU di bioskop? Saya mau tahu banget pendapat kalian di bawah. Dari kelima strategi investasi ini, mana yang menurut kalian paling mind-blowing? Dan mana yang kalian rasa bakal gagal total? Tulis opini kalian.